Halo teman-teman, ketemu lagi di ICSE with Prof Eko bareng sama aku Ade Dianti dan Prof Eko Uji. Apa kabar Ade? Baik. Wah, Siap. ini udah episode yang keberapa lupa saya. Banyak lah. Oke, karena topik-topik kita di ICSE with Prof Eko itu sangat relate dan juga pastinya mengedukasi para pebisnis, individual juga dan bermanfaat pastinya. Oke, dan pasti aku sama Prof Eko Ji sudah melakukan podcast dan juga tim juga di belakang. Kita semuanya sudah sehat untuk melakukan diskusi kali ini. Dan temanya adalah apakah fungsi dari sebuah Security Operation Center? Ya. Wah, ini menarik nih Prof. Coba dijelasin dulu apa itu Prof. Namanya Security Operation Center. Bahasa Indonesia apa tuh? Sistem operasi keamanan. Ya, gini. Security Operation System itu adalah sebuah fasilitas di dalam perusahaan, di mana di situ dia memonitor, ya, melakukan monitoring untuk memastikan tidak ada serangan-serangan yang membahayakan perusahaan atau untuk memastikan keamanan informasinya terjaga dengan baik. Jadi kita bayangin ininya ya, analoginya ya. Iya. Itu kalau di polisi itu ada satu ruangan yang bisa ngelihat semua kamera CCTV di lampu merah. Iya. Ya kan? Untuk memastikan tidak ada kecelakaan, tidak macet, gitu kan? Tidak ada tidak ada pelanggaran lalu lintas, ya kan? Bisa dilihat terutama di tempat-tempat yang strategis. Betul. Sama, cuman yang kita monitor di Security Operating Center adalah titik-titik yang kita pasangin sensor. Misalnya apa? Kan kalau kita kan kalau pakai internet kan pasti berhubungan lewat traffic gitu ya, lewat lewat media komunikasi, lewat server utama, atau ada beberapa server. Saya taruh di gerbang-gerbang utama itu sensor. Ini cara bekerjanya nih ya. Ya, sensor itu saya lihat dari ruang SOC. Ada nggak traffic yang mencurigakan? Contoh traffic yang mencurigakan. Ini kok ada orang dari tempat yang sama mengirim sesuatu setiap setengah detik. Kan nggak masuk akal. Setengah detik. Ya, gimana caranya manusia setengah detik ngirim kalau itu bukan mesin? Iya. Nah, itu dikasih tahu hati-hati. Kayaknya ada botnet Robot internet. yang lagi yang coba menyerang kita. Atau ada misalnya dia juga melihat sebuah traffic ya, di mana dia mencoba untuk masuk ke satu aplikasi kita, nyoba password. Oh. Username-nya sama. Dia nyoba password udah 5 kali, udah 7 kali. Wah, ini kan aneh. Itu pasti Something wrong. Di Security Operation Center warning keluar. Hati-hati, kayaknya ada penyelundup, kayaknya ada penyerang, ada sesuatu yang dicoba. Nah, itu fungsi yang pertama, memonitor. Oke. Fungsi yang kedua, memastikan bahwa tidak ada kecerobohan di dalam perusahaan yang membahayakan. Yang tadi yang tidak mengikuti SOP tadi. Misalnya ada hal yang aneh saya lihat. Loh, ini orang masuk dari pintu A. Tapi di lantai 2. Di lantai 7 ada ID dia juga. Ada 2 ID. Iya, gimana? Masuk akal nggak? Enggak. Nah, di situ kita bisa tahu loh. Ini ada dua entry dengan satu identitas manusia. Something wrong. Bisa juga dia ceroboh gitu kan ya. Atau mungkin ada orang yang menggunakan ID-nya dia. Sementara dia lagi di tempat lain. Nah, itu untuk memastikan di dalam tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berarti. Ketiga, Security Operating Center itu juga menjadi tempat melakukan koordinasi kalau ada insiden. Insiden seperti apa, Prof? Tiba-tiba servernya mati. Semua yang terhubung ke server mati, nasabah, customer tidak bisa dilayani. Harus ngapain nih?
Kalau perusahaan-perusahaan besar kan harus di switch ke cadangan, sistem cadangan. Ke backupnya itu ke backupnya. Tapi pada saat yang sama dia harus memastikan jangan-jangan udah dipindahin ke backup diserang juga. Nah, tim respons insiden ini itu langsung mengambil kembali untuk matikan ini, jangan nyalain ini, stop ini, biar nggak menular kemana-mana. Begitu ketahuan diserang dari mana, kita tutup jalur itu. Nah, misalnya kayak jalan tol ya, tiba-tiba ada mobil ngebut dari situ, nubruk orang, jalan tolnya itu ditutup supaya tidak ada lagi hal-hal yang serupa. Nah, itu tim insiden melakukan koordinasi dari situ. Oh, ada bagiannya lagi, Prof ya. Tapi kadang-kadang security operating center juga dipakai untuk apa? Menjadi pusat komando. Puskodal. Apa itu? Pusat komando dan pengendalian. Ya, di mana di satu ruangan itu saya bisa memerintahkan seluruh organisasi saya untuk melakukan satu hal terkait dengan keamanan. Di ruangan itu aja ya? Ya, jadi biasanya di ruangan itu saya bisa terhubung dengan semua perusahaan-perusahaan anak perusahaan kita atau semua divisi-divisi dalam satu perusahaan untuk kita kasih instruksi terkait keamanan. Misalnya, ayo aplikasi yang dipakai di notebook semuanya di reinstall. Ayo jangan lupa sekarang memutakhirkan virus dengan cara ngeklik ini dan lain sebagainya. Diperintahkan supaya semua serentak melakukan itu. Nah, ada juga ruangan itu kerap dipakai juga untuk apa? Untuk pelatihan mereka yang ingin tahu mengenai security. Jadi security operating center yang baru itu menjadi ruang serbaguna sebenarnya. Ya, jadi pusat pengendalian, monitoring dari keamanan di perusahaan itu. Nah, pertanyaannya apakah setiap perusahaan punya SOC? Nah, itu dia. Belum tentu sekarang itu. Kebanyakan SOC-nya bukan berupa fasilitas khusus, tapi tersebar di beberapa PC atau beberapa orang yang jagain gitu. Oh, ada timnya sendiri? Iya, tersebar. Padahal tujuan SOC salah satunya adalah membawa semua itu bisa dilihat dari satu tempat. Jadi mudah, holistik kan. CCTV kan cuma satu orang yang ngelihat. Iya, benar-benar. Tapi sekali dilihat 18 kamera, semuanya 30 gitu ya? kamera. Ya kan, dibandingin satu-satu ngelihat sendiri-sendiri kan nggak efektif. Nggak efektif, benar-benar. Saya ngelihat pintu ini, yang satu ngelihat pintu sana, masuk lewat pintu sana, kayak nggak tahu. Tapi ketika saya lihat dalam satu facility, yaitu SOC itu akan jauh lebih efektif. Nah Prof ada saran sendiri nggak? Karena kan tadi Prof bilang juga ternyata banyak perusahaan yang belum menggunakan sistem operation center ini gitu. Nah, apa pentingnya harus menggunakan ini nih Prof? Sampaikan Prof. Selain datanya pasti dan koordinasinya lebih bagus gitu. Di dalam dunia keamanan informasi itu koordinasi sangat penting. Dan koordinasi itu kalau lokasinya berjauhan, tempatnya berjauhan, walaupun pakai IT itu biasanya orang-orang Asia atau orang Indonesia itu sulit. Dihubungin aja sulit ya kan. Anda bisa menghubungi teman Anda pakai telepon kan, bisa. Belum tentu diangkat kan. Benar. Tetapi kalau semua dilakukan dalam satu tempat, ya kan, maka kalau ada insiden, ada masalah yang membutuhkan koordinasi bisa jauh lebih cepat. Dan mata saya bisa melihat semuanya lebih lengkap, begitu. Wow, mungkin kalau teman-teman nggak tahu tuh kayak di film-film gitu ya Prof ya, ada satu ruangan yang kita bisa ngelihat semuanya dengan orang yang tadi tim independennya juga gitu ya Prof. Begitu ada sesuatu langsung kita bisa perintahin semua kan? Gitu ya, bisa ngelihat, kita perintahkan, kita koordinasikan, selesai masalah. Wah, berarti kalau kantor yang menerapkan sistem operation center itu berarti udah oke banget ya? Makanya dikatakan operation, karena sistem itu tidak berdiri sendiri, berhubungan dengan operation dari seluruh IT yang ada di perusahaan itu. Begitu. Jadi kayak otaknya lah, bisa ngelihat semua. Di ruangan itu ya? Oke deh. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik selanjutnya Prof ya. Buat teman-teman semoga apa yang kita diskusiin bermanfaat pastinya. Sampai jumpa lagi di HSI with Prof Eko. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.